Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan hasil observasi kami di mana tempat yang kami kunjungi yaitu Panti Sosial Tunanetra dan Rungu Wicara Bina Cahaya Batin di Keramat Jati. Kelompok kami beranggotakan Rere Laureno, Dewi Damayanti, Putri Imelda, Isti Aisyah, dan Muhammad Ridwan Azmi. Pengertian panti sosial. Panti sosial merupakan unit pelaksanaan teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Sehari-hari secara fungsional dibina oleh para direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah panti sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin mempunyai tugas membantu Dinas Sosial menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas netra rungu dan wicara yang terlantar di daerah. Menteri Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyediakan layanan publik berupa integrasi layanan rehabilitasi sosial dengan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui unit pelayanan teknis atau UPT khusus bagi tunanetra berbentuk Panti Sosial Bina Netra. Panti Sosial Bina Netra mempunyai fungsi memberikan bimbingan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, pendidikan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi, dan bimbingan lanjutan bagi para penyandang tunanetra. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial, panti sosial sebagai lembaga atau unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Panti Sosial Bina Netra mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, latihan keterampilan, resosialisasi, dan bimbingan lanjutan bagi para penyandang cacat netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi, dan rujukan. Panti sosial memiliki standar minimum sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial mengenai standar minimum sarana dan prasarana, yaitu adalah perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur. Pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga, dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian. Pelayanan umum
yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas atau pengurus. Tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan. Peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air, dan air bersih. Peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis, alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan serta sandang pangan bagi penerima pelayanan. Selanjutnya, layanan BK yang tepat bagi penghuni panti sosial, yaitu yang pertama, program pengasramaan, di mana panti menyediakan fasilitas asrama yang dapat digunakan oleh warga binaan sosial selama 24 jam dengan pendampingan yang bertanggung jawab atas masing-masing kamar. Kegiatan warga binaan sosial meliputi semua kegiatan pembinaan di Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara Cahaya Batin. Kemudian layanan BK yang kedua adalah daycare. Daycare adalah program pra-asrama karena warga binaan sosial belum siap untuk tinggal di panti secara asrama dikarenakan faktor usia yang masih muda, yaitu usia prasekolah dan sekolah dasar. Warga binaan sosial diantar dan dijemput oleh orang tua atau pendamping setiap hari. Kegiatan daycare sama seperti program reguler yang mengikuti sekolah formal, kemudian melaksanakan kegiatan keterampilan dan pembinaan di Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara Cahaya Batin. Home care yang berikutnya, yang ketiga, yaitu layanan BK yang ketiga adalah home care. Home care adalah program yang diberikan oleh pihak panti kepada warga binaan sosial yang tidak mampu mengakses kegiatan pembinaan di panti, dikarenakan kondisi warga binaan sosial yang tidak memungkinkan untuk tinggal di asrama dan memiliki keluarga ekonomi rendah. Program home care dilaksanakan oleh petugas yang memberikan pelayanan pembinaan di rumah warga binaan sosial. Home care Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara Cahaya Batin. Kegiatan home care seperti kegiatan activity daily living, orientasi mobilitas, baca tulis, dan Al-Quran Braille. Dampak yang muncul pada klien panti sosial. Yang pertama, bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, lebih percaya diri, mengontrol emosi, dan membangkitkan kesadaran diri lewat pembinaan mental. Yang ketiga, potensial dari orang-orang di panti dapat terlihat karena didorong dan didukung oleh panti dengan baik. Karakteristik klien penghuni panti sosial. Yang pertama, hanya berdiam diri di rumah. Kedua, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah karena tidak bisa melihat. Yang ketiga, keterbatasan pendengaran. Yang keempat, keterbatasan bicara. Yang kelima, menggunakan bahasa isyarat. Karena keterbatasan pendengaran dan berbicara, warga bina sosial Tungarungu Wicara sering menggunakan bahasa isyarat sebagai sarana komunikasi utama. Mereka mungkin terampil dalam menggunakan bahasa isyarat yang diakui secara luas. Yang keenam, hanya mengandalkan komunikasi nonverbal karena keterbatasan pendengaran dan bicara.
Warga Dinas Sosial Tunarungu Wicara sering mengandalkan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau tulisan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, menggunakan alat bantu pendengaran untuk membantu meningkatkan kemampuan pendengaran mereka. Baik, kita mulai ke pembahasannya. Dari hasil wawancara kami, panti ini didirikan pada tahun 1968. Panti Karya Asuhan Budi menampung hasil penyangkauan dari jalanan yang dilaksanakan oleh Kanwil DKI Jakarta. Kemudian, namanya diganti menjadi P3KT, yaitu Pusat Penyantunan Pendidikan Keterampilan Tunanetra, yang dibawahi oleh Kemensos. Lalu pada tahun 1979 berganti menjadi SRPCN, yaitu Sasaran Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra. Lalu tahun 1984 berganti menjadi Panti Penyantunan dan Rehabilitasi Khusus Tunanetra. Tahun 1986 berganti kembali menjadi Panti Sosial Bina Netra Karya Bakti, karena ada beberapa perubahan yang awalnya Kemensos dialihfungsikan menjadi Panti Dinas Sosial DKI Jakarta di bawah kewenangan Pemda. Lalu tahun 2016 panti ini berganti menjadi Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, yaitu organisasi dan tata kerja perangkat daerah menjadi dasar panti ini berdiri. Mengenai kendala yang terjadi pada panti sosial ini, adanya fasilitas dan anggaran APBD sehingga semua terkendali dan bisa diatasi untuk sarana prasarana yang dibutuhkan oleh panti sosial ini. Lalu langkah-langkah dari panti sosial ini agar orang-orangnya dapat hidup menjadi lebih mandiri, disekolahkan mulai dari SD, SMP, SMA, di pendidikan SLB-nya maupun yang inklusi untuk yang sebelumnya belum sekolah, atau mungkin jika terlalu dewasa ada kejar paketnya. Lalu ada kegiatan informal, yaitu seperti keterampilan memasak, refleksi, band, biola, renang, catur, judo, Al-Quran Braille, terapi wicara, saksofon, piano, supaya kedepannya menjadi lebih mandiri, di masyarakat juga bisa lebih mandiri. Rentang usia orang-orang yang ada di panti sosial ini yaitu antara 7 tahun hingga 45 tahun.